Hai guys, selamat datang di Cendrawasih Solve Studio. Video ini dipersembahkan oleh kami untuk memenuhi tugas rekayasa perangkat lunak yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Muhammad Yusuf. Kali ini kita akan membahas salah satu metodologi SDLC, yaitu Joint Application Development. Pada kesempatan kali ini, ada beberapa topik yang akan kita highlight, yaitu apa itu Joint Application Development, pembentukannya, tujuan, proses, manfaat, dan tantangan dari Joint Application Development. Untuk itu, simak terus videonya. Pertama, apa itu Joint Application Development? Joint Application Development atau JAD merupakan sebuah teknik yang berfokus pada keterlibatan dan komitmen pengguna dalam menentukan kebutuhan dan merancang desain aplikasi. Joint Application Development atau JAD dimulai oleh Chuck Morris dan Tony Crawford di IBM pada tahun 1977. Tujuan Joint Application Development dan seterusnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Tujuan Joint Application Development mengumpulkan persyaratan yang akurat. JAD bertujuan untuk mengumpulkan persyaratan perangkat lunak dengan lebih akurat dan komprehensif, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan. Ini membuat menghindari kesalahpahaman dan kekurangan dalam pemahaman persyaratan. Meningkatkan pemahaman bersama dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam sesi-sesi JAD. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang persyaratan dan tujuan proyek. Mengurangi resiko kesalahpahaman. Dengan berkomunikasi secara aktif selama proses pengembangan, resiko kesalahpahaman antara pengguna akhir, analis sistem, dan pengembang dapat dikurangi, yang pada gilirannya mengurangi kemungkinan perubahan besar atau kesalahan nantinya. Meningkatkan kualitas solusi. Dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perancangan, solusi yang dihasilkan lebih cenderung sesuai dengan kebutuhan mereka dan lebih berkualitas. Mengurangi waktu dan biaya. Melalui identifikasi masalah dan keputusan yang cepat selama sesi JAD, waktu dan biaya pengembangan dapat dikurangi. Memfasilitasi perubahan dan adaptasi. JAD memungkinkan respon yang cepat terhadap perubahan persyaratan atau perubahan lingkungan proyek. Meningkatkan komunikasi. JAD mempromosikan komunikasi yang lebih terbuka dan efektif antara semua pemangku kepentingan dalam proyek. Kesimpulan tujuan Joint Application Development meningkatkan transparansi, memastikan persyaratan yang tepat, dan memungkinkan pemahaman bersama untuk mencapai kesuksesan proyek pengembangan perangkat lunak. Proses Joint Application Development. Persiapan JAD. Yang pertama, identifikasi pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam sesi-sesi JAD. Yang kedua, tentukan tujuan dan ruang lingkup sesi JAD. Yang ketiga, pilih dan persiapkan fasilitator yang akan memandu pertemuan. Sesi JAD. Sesi JAD adalah pertemuan-pertemuan kerja yang melibatkan pemangku kepentingan. Sesi ini dapat berlangsung beberapa hari tergantung pada kompleksitas proyek. Dalam sesi-sesi ini, pemangku kepentingan berdiskusi untuk mengidentifikasi persyaratan, mengklarifikasi masalah, dan merancang solusi. Fasilitator memandu diskusi menggunakan alat-alat seperti diagram alir, diagram R, dan prototipe untuk memvisualisasikan konsep. Analisis persyaratan. Setelah sesi JAD selesai, tim analisis sistem akan menganalisis hasil dari sesi-sesi tersebut. Mereka akan merinci persyaratan, mendokumentasikannya, dan mengorganisasi informasi yang dikumpulkan. Perancangan awal. Berdasarkan persyaratan yang diperoleh dari sesi JAD, tim perancangan akan merancang solusi perangkat lunak secara awal. Mereka dapat membuat diagram alir, sketsa antarmuka pengguna, atau model basis data awal. Validasi hasil.
Hasil analisis dan perancangan akan divalidasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan sesuai dengan harapan mereka. Setelah validasi, hasil tersebut mungkin memerlukan perubahan atau penyempurnaan, implementasi dan pengembangan. Setelah persyaratan telah dikonfirmasi dan perancangan selesai, tim pengembangan akan memulai tahap implementasi dan pengembangan perangkat lunak sesuai dengan desain yang telah dibuat. Uji dan penerapan. Perangkat lunak yang dikembangkan akan diuji untuk memastikan bahwa berfungsi dengan baik dan sesuai dengan persyaratan. Setelah uji berhasil, perangkat lunak akan diterapkan secara penuh dan lingkungan produksi. Joint Application Development JAD memiliki sejumlah manfaat yang signifikan dalam pengembangan perangkat lunak dan sistem informasi. Beberapa manfaat utama dari pendekatan JAD meliputi 1. Meningkatkan pemahaman bersama dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan dalam proses pengumpulan persyaratan. JAD membantu memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang persyaratan dan tujuan proyek. 2. Mengurangi risiko kesalahpahaman dalam sesi-sesi JAD. Pemangku kepentingan berkomunikasi secara langsung dan aktif mengurangi risiko terjadinya kesalahpahaman dalam persyaratan proyek. 3. Pengambilan keputusan cepat. JAD memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat saat terjadi pertanyaan atau ketidaksepakatan yang membantu menghindari penundaan dalam proyek. 4. Meningkatkan kualitas solusi, melibatkan pengguna akhir dan pemangku kepentingan lainnya dalam perancangan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, meningkatkan kualitas akhir perangkat lunak. 5. Mengurangi waktu dan biaya. Dengan mengidentifikasi masalah dan solusi dengan cepat, JAD dapat mengurangi waktu pengembangan dan biaya keseluruhan proyek. 6. Kemampuan adaptasi terhadap perubahan. JAD memungkinkan respon yang cepat terhadap perubahan persyaratan atau perubahan kebutuhan pemangku kepentingan yang merupakan hal umum dalam pengembangan perangkat lunak. 7. Meningkatkan komunikasi. JAD mempromosikan komunikasi yang lebih terbuka dan efektif antara semua pemangku kepentingan dalam proyek. 8. Mengidentifikasi masalah dan peluang secara dini. Dalam sesi-sesi JAD, masalah dan peluang dapat diidentifikasi lebih awal memungkinkan proyek untuk menyesuaikan rencana dan strategi dengan lebih baik. 9. Meminimalkan perubahan pasca penyerahan dengan pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan dan desain yang telah disetujui. Perubahan pasca penyerahan menjadi lebih tidak mungkin atau lebih mudah dikelola. 10. Meningkatkan kepuasan pengguna dengan melibatkan pengguna akhir dalam proses pengembangan JAD, membantu memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memenuhi ekspektasi mereka, yang meningkatkan kepuasan pengguna. Dalam rangkaian manfaat ini, JAD membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kesuksesan proyek pengembangan perangkat lunak dengan mempromosikan kolaborasi dan pemahaman yang lebih baik antara pemangku kepentingan proyek. Meskipun Joint Application Development JAD adalah pendekatan yang efektif dalam pengembangan perangkat lunak, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi saat melaksanakan sesi-sesi JAD. Beberapa tantangan dalam JAD termasuk 1. Keterlibatan pemangku kepentingan yang intensif. JAD membutuhkan keterlibatan intensif dari berbagai pemangku kepentingan. Memastikan ketersediaan mereka untuk sesi-sesi yang diperlukan dapat menjadi tantangan, terutama dalam proyek-proyek besar. 2. Persiapan yang memadai. Persiapan yang baik sebelum sesi JAD sangat penting. Memiliki fasilitator yang kompeten, menentukan agen dengan baik, dan memastikan sumber daya
dan peralatan yang dibutuhkan tersedia adalah kunci keberhasilan sesi JAT. Yang ketiga, kemungkinan konflik. Terkadang, pemangku kepentingan mungkin memiliki pandangan yang berbeda atau tujuan yang kontradiktif. Konflik dalam sesi JAT adalah tantangan yang harus dikelola dengan bijak. Yang keempat, keterbatasan waktu. JAT memerlukan waktu, dan sesi-sesi yang panjang dapat menjadi melelahkan bagi peserta. Tantangan terkait dengan pengelolaan waktu dan ketegangan saat menjaga semangat tetap tinggi selama berjam-jam. Yang kelima, kepemimpinan dan fasilitator yang tidak kompeten. Fasilitator yang tidak kompeten dalam memandu sesi JAT dapat menghambat produktivitas dan efektivitas. Fasilitator yang baik perlu memoderasi diskusi, mendengarkan dengan baik, dan mengarahkan pertemuan dengan tepat. Yang keenam, kesulitan dalam menentukan persyaratan yang akurat. Memastikan bahwa persyaratan yang dikumpulkan selama sesi JAT benar-benar akurat dan komprehensif bisa menjadi tantangan. Terkadang pemangku kepentingan mungkin tidak yakin apa yang mereka butuhkan atau bagaimana merinci persyaratan tersebut. Yang ketujuh, memanfaatkan hasil sesi JAT. Hasil dari sesi JAT seperti dokumen persyaratan atau desain awal harus digunakan dan diintegrasikan dengan baik dalam siklus pengembangan berikutnya. Terkadang ini bisa menjadi tantangan karena hasilnya mungkin tidak sesuai dengan proses internal organisasi. 8. Perubahan persepsi atau prioritas selama proyek. Persepsi dan prioritas pemangku kepentingan bisa berubah. JAT harus dapat menangani perubahan ini dengan cepat dan efektif. Meskipun JAT memiliki tantangan dengan perencanaan yang cermat dan manajemen yang baik, banyak dari tantangan ini dapat diatasi. Keberhasilan sesi JAT sering tergantung pada komunikasi yang baik, keterlibatan semua pemangku kepentingan yang relevan, dan fasilitasi yang efektif. Kesimpulan Joint Application Development. Joint Application Development atau JAD adalah pendekatan kolaboratif dalam pengembangan perangkat lunak yang melibatkan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan persyaratan, merancang dan membangun solusi perangkat lunak dengan lebih efisien.